Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah adalah salah satu surat yang ditakuti oleh iblis. Sehingga di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata beliau? Kata Imam Al-Qurtubi, ada 4 tempat yang membuat setan itu berteriak. Yang pertama, hina lu'ina, ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjerit luar biasa setan itu. Yang kedua, hina ubitha minal jannah, ketika dia dikeluarkan dari surga, dia berteriaknya luar biasa setan itu. Yang ketiga, hina bu'itha Muhammad, ketika dikirim diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hina nuzila suratul Fatihah, ketika diturunkan surah Al-Fatihah, maka setan itu berteriaknya luar biasa. Di dalam riwayat itu disebutkan teriakannya itu ranna yarunu. Ranna itu seperti suara teriakan lonceng, jadi sangat kuat sekali. Salah satu isi surah Al-Fatihah, jadi di situ kan ada puji-pujian kepada Allah. Di dalam surah Al-Fatihah maka dikatakan sebagai umul Quran, ya, umul kitab. Kemudian setengahnya lagi apa? Pemberian Allah kepada hambanya. Setengahnya untuk Allah, setengahnya lagi untuk hamba. Kita ambil yang salah satu saja untuk hambanya. Jadi makanya di dalam surah Al-Fatihah itu kita minta dan berdoa kepada Allah. Salah satu doa kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita minta petunjuk kepada Allah. Makanya ada kadang-kadang orang ketika kita ajak ke masjid, yuk kita sholat, saya belum dapat petunjuk lagi, belum petunjuk. Kenapa buat maksiat? Belum dapat petunjuk lagi, belum dibuka hati oleh Allah. Kenapa tidak ini bayar zakat? Kenapa tidak berbuat baik? Belum diberikan petunjuk lagi oleh Allah. Ini dijawab langsung oleh Allah di dalam hadis qudsi. Jadi Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, semua kalian ini sesat semuanya. Ana mau hadaku, ana mau hujah. Illa man hadaitu, kecuali yang saya berikan petunjuk kepada dia. Bagaimana caranya? Fastahduni, minta petunjuk dulu kepadaku, baru aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum. Jadi minta dulu petunjuk kepadaku, baru aku berikan petunjuk kepadaku. Jadi bukan tunggu di rumah tunggu petunjuk. Maka anak menurut mayang perih petunjuk dari Allah, ya, turun petunjuk. Nanti setelah dapat petunjuk baru pergi sana. Setelah dapat petunjuk baru berbuat baik. Jadi kita akan melihat petunjuk dalam surah Al-Fatihah ini, petunjuk apa ini sebenarnya. Kita ingin tahu dulu, jangan asal minta saja. Sebagai orang lelaki, yang lelaki itu dadanya, yang mau minta apa? Berikanlah petunjuk. Petunjuk apa itu? Salah-salah minta. Petunjuk itu ada 2. Maka kita jangan salah-salah minta nih. Sebagian orang dia minta doa. Kita tanya, yang lelaki itu pemimpin bahasa Arab lelaki. Artinya apa? Tidak tahu saya. Yang penting ada lafaz bahasa Arab untuk minta doa kepada Allah. Ya, jadi artinya petunjuk itu ada 2. Ada petunjuk yang berasal dari makhluk. Ya. Ini petunjuk apa namanya? Ini petunjuk dalalah namanya. Semua orang bisa melakukan petunjuk dalalah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan begini,
Saya cuma memberikan petunjuk kepada kalian dan tidak bisa memaksa kalian untuk berbuat sesuatu, tidak bisa. Jadi yang namanya petunjuk Allah itu namanya mengarahkan. Ketika kita melihat orang lain salah, ini salah, yang betul begini, itu petunjuk Allah. Tapi kita tidak bisa merubah hatinya, tidak bisa memaksanya, tidak bisa memberikan petunjuk kepada hatinya, tidak bisa. Kita cuma mengarahkan saja. Ini benar, ini tidak benar, ini wudunya salah, ini wudunya benar, itu petunjuk dalalah namanya. Ketika mereka membaca Al-Quran salah, ini salah bacaannya, yang benarnya begini, itu petunjuk dalalah namanya. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis, apa sabda Rasulullah SAW? Saya hanya bisa mengarahkan saja, dan saya tidak bisa memberikan petunjuk kepada diri kalian untuk bisa berbuat ini tidak bisa. Saya tidak bisa memaksa kalian. Sama seperti syaitan, kata Rasulullah. Syaitan itu cuma membisikkan saja, dan dia tidak bisa memaksa kalian berbuat sesuatu. Makanya ketika kita tidak salah, jangan salahkan syaitan. Maka namanya syaitan. Kenapa ini syaitan? Mana syaitan? Sayang syaitan. Artinya setiap hari kita tanya kenapa semua syaitan, warnanya syaitan. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab Minhajul Abidin, itu yang membuat manusia itu susah beribadah, yang membuat manusia selalu gundah, itu syaitan itu urutan yang ketiga, urutan ketiga. Urutan yang keempat itu yang paling tinggi bukan syaitan, namanya nafsu kita yang paling tinggi. Jadi urutan yang pertama itu dunia. Jadi yang membuat kita itu susah sekali ibadah. Gara-gara apa? Gara-gara ada dunia, sibuk ini, sibuk itu. Kemudian yang kedua, dia naik terus ke atas. Yang kedua, harta. Seorang makin banyak harta dan jabatannya, dia makin susah beribadah. Karena apa? Roh pertimbangan harta, pertimbangan jabatan. Yang ketiga, syaitan. Ini baru naik lagi. Rupanya syaitan itu lebih tinggi lagi. Rupanya ada yang lebih tinggi lagi, nafsu. Syaitan itu tidak bisa macam-macam. Kalau nafsu ini dia tidak macam-macam. Ada nafsu, dia nafsu ini lebih cenderung kepada berbuat baik. Syaitan terus menggoda, tidak bisa dia macam-macam. Makanya dia itu menggoda manusia, diambil semuanya. Diambil hartanya, melalui dunia, melalui nafsunya. Tiga-tiga diambil oleh setan. Makanya kenapa nampak setan lebih unggul. Padahal dia itu hanya urutan keberapa setan. Lebih dahsyat nafsu kita lagi untuk berbuat kejahatan. Ini yang pertama, ini petunjuk yang pertama. Petunjuk yang kedua itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga, tidak bisa. Petunjuk dari Allah itu ada dua. Ya, jadi makanya kita minta itu kepada Allah. Yang kedua bukan yang pertama, tidak. Yang pertama itu petunjuk cuma-cuma diberikan oleh Allah, cuma-cuma gratis. Siapapun diberikan oleh Allah. Orang Yahudikah dia, Nasranikah dia, kafirkah dia, munafikkah dia, orang berimankah dia, orang muslimkah dia, orang tidak percaya kepada Allah atau orang musyrik tadi. Ini cuma-cuma namanya. Ini petunjuk namanya, petunjuk bayani namanya. Bayani itu seperti apa namanya Al-Quran, itu petunjuk bayani. Makanya Al-Quran itu untuk semuanya. Siapa yang mau mengkaji Al-Quran? Artinya diberikan kesempatan oleh Allah untuk siapa saja. Hudan linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketika seorang membaca Al-Quran, siapa saja dia? Orang kafirkah dia, munafikkah dia, musyrikah dia? Ada setelah dia baca Al-Quran dia respon. Ada satu lagi tidak merespon. Yang tidak merespon maka jangan pernah mengharap petunjuk yang kedua. Kalau orang itu merespon, ketika dia baca Al-Quran dia percaya. Ketika dia lihat cerita masa lalu dia percaya. Ketika dia lihat cerita tentang apa kehidupan dunia dia percaya. Ketika kehidupan alam barzah dia percaya. Kehidupan di padang mahsyar dia percaya. Surga neraka dia percaya. Ini orang seperti ini. Lanah dia nahum subulana. Akan saya berikan petunjuk selanjutnya. Ya. Jadi makanya jangan pernah minta petunjuk kedua kalau petunjuk pertama kita tidak merespon. Jadi makanya ketika kita baca Al-Quran, hana batih. Saya tidak percaya sama ini, tidak percaya sama ini. Ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Allah mengatakan petunjuk apa yang kau minta sama saya. Yang kedua, anda jauh. Kenapa? Karena kamu tidak percaya sama saya. Tidak percaya sama saya. Kalau petunjuk pertama, tidak kamu minta pun saya kasih kata Allah. Tidak kamu minta pun saya kasih. Artinya apa? Al-Quran itu petunjuk bayani namanya. Petunjuk bayani. Kita minta tidak minta, itu sudah diinginkan oleh Allah SWT. Coba lihat ini Al-Quran. Coba lihat. Maka tergantung pada personal masing-masing. Ada yang merespon, ada yang tidak merespon. Makanya kita minta kepada Allah itu bukan petunjuk bayani, tetapi petunjuk taufiqi. Taufiqi itu begini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami. Artinya apa? Jagalah kami ya Allah.
Perhatikanlah kami ya Allah. Berikanlah, arahkan kami kepada kebaikan ya Allah. Ini maksud ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa sebenarnya? Kalau kita melihat di dalam terjemahan itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus bagaimana? Maka kalau di dalam kajian tafsir itu, sirat itu kalau di dalam Al-Quran selalu digunakan dalam bentuk majazi, bukan dalam bentuk hakiki, dalam bentuk makna konotasi, bukan makna sebenarnya. Jadi jangan terpikir jalan ini tidak. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir, siratal mustaqim itu adalah akibat fil amal, konsisten dalam beribadah. Maka ketika kita minta petunjuk pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, arahkan saya supaya saya konsisten dalam beribadah. Ya itu maksudnya. Jadi bukan kita minta petunjuk yang Allah berikan kamu, jangan minta dulu, kamu respon dulu petunjukku kata Allah. Kamu respon dulu Al-Quran itu. Setelah merespon Al-Quran akan diberikan dan cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita minta itu untuk taukid saja, untuk menguatkan. Jadi artinya kalau kita tidak merespon yang pertama, Al-Quran tidak kita respon, bagaimana kita meminta? Bahkan dalam salat kita terus minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kapan mau direspon oleh Allah? Kalau kita juga tidak merespon Al-Quranul Karim. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita merujuk ke dalam tafsir lain selain tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Siratal mustaqim itu, ya Allah ajarkan kami ilmu-ilmu syariah, al-ahkam syariah. Ajarkan kami ya Allah, arahkan kami kepada itu ya Allah. Arahkan kami kepada petunjuk itu ya Allah. Ya. Pemahaman terhadap agamamu ya Allah. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdoa untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil wal hikmah wat tafsir. Ya Allah ajarkan Ibnu Abbas itu pemahaman agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, ajarkan juga takwil. Takwil itu apa? Mukasyafah. Hati ini terbuka dengan hikmah-hikmah. Jadi apabila dia melihat hikmah ada pelajaran, melihat hikmah ada pelajaran, dia lihat banjir ada pelajaran. Sebagian orang nggak dilihat banjir, bukan pelajaran yang dilihat. Makanya orang yang ada hikmah itu dia lihat banjir, apa ada dosa saya ini? Atau ada apa di balik ini? Sebagian orang tidak. Ketika melihat itu bukan hikmah yang dilihat, tapi lain yang dilihat. Allah, nanti yang dia ngomong, panen nanya. Ketika melihat rezeki dia sedikit, dia mengatakan Allah tidak adil, Allah begini, Allah begitu. Selalu yang negatif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekarang kita gabungkan dua ayat ini. Ada satu ayat lagi, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Keteguhan iman yang bagaimana? Ini tidak tanggung-tanggung doa ini yang kita baca selalu dalam salat. Bahkan kita saja tidak memahami. Kalau kita memahami ini, bahkan kita akan terus rambah itu motivasi terus beribadah, untuk beribadah. Ini karena kita kurang paham. Jadi ihdinas siratal mustaqim, bahkan sedang siratal ini dengar. Jadi artinya apa? Dia baca itu kita tidak paham yang kita baca, kita tidak paham yang kita minta, sehingga emosionalnya tidak muncul, tidak ada muncul emosionalnya. Bahkan ayat ini siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah berikanlah keteguhan iman kepada kami, tidak tanggung-tanggung ini. Keteguhan yang bagaimana? Bima an'amta 'alaihim, yang kau berikan nikmat. Nikmat itu apa sebenarnya? Ini yang perlu kita ketahui. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mengira-ngira nikmat Allah itu banyak sekali nikmat Allah. Nikmat Allah itu apa? Kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baydawi. Apa kata Imam Baydawi? Nikmat itu ada 3. Yang pertama nikmat wahabiyun. Ya wahabi kan wahabi betalani. Kita terus nikah di pendek dia pun wahabi. Jadi nikmat wahabiyun itu berasal dari kalimat wahab. Wahab itu pemberian, diberikan cuma-cuma oleh Allah. Nikmat cuma-cuma diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita beringat nikmatnya. Kalaupun kita tidak teringat kepada nikmat rezeki, paling nikmat itu kita teringat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nikmat wahabiyun? Nikmat wahabiyun itu ada 2. Yang pertama nikmat rohani. Rohani itu apa? Diberikan roh oleh Allah, ditenangkan jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan ibadah salat, puasa dan lain sebagainya. Itu namanya nikmat wahabiyun, jenisnya rohani. Jadi diberikan ketenangan jiwa oleh Allah. Kan nikmat luar biasa ya. Jadi artinya ketenangan jiwa itu melebihi nikmat yang lain. Ini sudah pernah kita bahas juga. Artinya nikmat ketenangan jiwa itu melebihi harta, jabatan dan lain sebagainya, kesehatan dan lain sebagainya. Karena banyak orang yang sehat tak tenang jiwanya. Banyak orang yang
yang banyak harta tidak tenang jiwanya, banyak jabatan juga tidak tenang jiwanya. Artinya muaranya semua ke hati. Ini cuma-cuma diberikan Allah, tapi dengan syarat kata Allah. Saya berikan cuma-cuma, tapi dengan syarat. Kamu dekat denganku kata Allah, kamu melakukan perintahku, maka ketenangan jiwa ini akan kamu dapatkan. Bagaimana orang mau tenang jiwa kalau salat tidak? Bagaimana dia mau tenang jiwa kalau puasa tidak? Kalau dia tidak menjalankan perintah Allah, tidak meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Nikmat wahabiyun yang kedua adalah nikmat jasmani. Nikmat jasmani ini diberikan kepada semua orang juga. Dia sholat, tidak sholat, patuh, tidak patuh, yang jelas sehat-sehat. Ada orang tidak salah kebun-kebun, sehat-sehat. Lu bayangkan sehat sih. Maka nanti ada orang protes, ya Allah, kami selalu salah, kenapa begini, yang bukan kebun-kebun. Karena nikmat ini, nikmat jasmani kepada siapa saja diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saja diberikan oleh Allah. Jadi artinya kenapa? Karena mereka itu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bedanya, kalau diberikan kepada orang yang beriman, ya, nikmat jasmani itu untuk menguji mereka, apakah mereka bersyukur kepada Allah pemberi nikmat atau tidak. Jadi ketika kita diberikan sehat, ini jasmani, jasmani kita sehat, apakah kita teringat kepada Allah? Jangan sampai nanti seperti yang dikatakan oleh Imam Asy'ari, sifat manusia yang paling fatal sekali, dzikrul masaib wa yansa an-ni'am. Dia teringat kepadaku kata Allah, ya, teringat kepada kata Imam Asy'ari, dia teringat kepada Allah ketika datang musibah saja. Yang ketika musibah ingat Allahnya. Ya Allah, saya sudah hilang ini, sudah hilang ini, sudah hilang itu. Rumah saya sudah terbakar, mobil sudah hilang, sudah baru teringat. Ya Allah, ini ada musibah ini, musibah itu, sudah banjir, sudah begini begitu. Dia teringat kepada Allah. Saya sudah rugi, dia teringat kepada Allah. Wa yansa an-ni'am. Tapi dia lupa ketika diberikan nikmat oleh Allah, dia lupa nikmat itu. Nikmat sehatnya, nikmat jasmaninya, dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya nikmat wahabiyun jasmaniyun. Ini yang nikmat pertama. Nikmat yang kedua namanya nikmat kasabi. Ya. Apa itu nikmat kasabiyun? Ya. Nikmat kasabiyun adalah tazkiyatun nafsi. Nikmat dibersihkan hati ini dari sifat-sifat kotor. Ya. Ini namanya nikmat kasabiyun. Ada seorang melakukan maksiat terus dia buat. Jadi artinya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingin dia bersihkan semua maksiat ini, maka dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dibersihkan hatinya dari perbuatan maksiat. Ini namanya nikmat kasabiyun. Dua. Yang ketiga nikmat ghufran. Ghufran ini ampunan dari Allah. Maka seorang kalau tidak diampuni oleh Allah, dia penuh hidupnya itu susah selalu. Jadi kalau orang itu ada dosa, jadi kalau dia ada dosa, dia kesana susah, kesini susah, hartanya tidak berkah, semuanya tidak berkah. Dia punya anak tidak berkah, dia punya rumah tidak memberikan keberkahan, dia punya ini, punya itu, tidak ada keberkahan sama sekali. Ini kalau dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika diampuni oleh Allah, itu dipenuhi dengan keberkahan dan ampunan oleh Allah. Ini nikmat ghufran namanya. Jadi makanya kalau seorang itu berada dalam dosa, kita tidak usah ngomong yang lain. Kita ngomong Nabi Yunus saja. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul. Kesalahannya sedikit sekali. Kesalahannya apa? Kesalahannya beliau diutus kepada mi'ati alfin aw yazidun, 100.000 orang diutus oleh Allah. Kamu dakwahi mereka. Tetapi Nabi Yunus alaihissalam karena melihat kaumnya itu pekatun kaumnya luar biasa. Jadi artinya dahsyat sekali kaumnya itu. Akhirnya dia ya, untuk apa ambil pusing? Lebih baik saya pergi saja dari sini. Ketika perginya dari kaumnya, disitulah membuat Allah murka, membuat Allah marah sekali. Jadi makanya Nabi Yunus alaihissalam sebagai hukumannya ditelan oleh ikan. Ketika ditelan oleh ikan, Nabi Yunus tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terus di dalam kegelapan itu. Kalau di situ disebutkan gini, fi dhulumatin thalas, di dalam 3 kegelapan. Yang pertama apa? Gelap dosa. 1. Yang kedua, gelap di dalam perut ikan. Yang ketiga, gelap di dalam lautan. Artinya ikan paus yang menelan Nabi Yunus alaihissalam itu berada di dalam air yang sangat dalam sekali. Bayangkan saja. Artinya Allah mengatakan begini, Nabi Yunus itu kalau dia tidak bertobat, tidak dia mengakui dosanya di depanku kata Allah, tidak mengakui atas perbuatannya, dia sudah berbuat dosa dan dari kaumnya, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'ats. Dia terus berada dalam perut ikan itu, 3 kegelapan ada sama dia. Kegelapan dosa, kegelapan perut ikan, kegelapan lautan yang ada di dalam itu. Maka sampai hari kiamat baru saya lepaskan dia dari perut ikan. Ini membuktikan kalau ikan yang menelan Nabi Yunus itu masih hidup. Ya.
Ikan yang menelan Nabi Yunus itu masih hidup. Artinya apa? Kalau seandainya Nabi Yunus tidak beristighfar kepada Allah, dia tidak mengakui dosanya di depan Allah, maka dia bersama ikan itu akan mati ketika kiamat nanti. Maka Allah mengatakan apa? Rupanya dia teringat kepadaku, kata Allah. Maka saya selamatkan dia. La nubitha bil arai wa huwa madmum. Jadi artinya saya lepaskan dia. Saya lepaskan Nabi Yunus alaihissalam. Artinya ketika lepas Nabi Yunus dari perut ikan, semua yang dilakukan berkah, semua berkahnya. Kenapa? Dosanya sudah diampuni oleh Allah. Tetapi kalau dia tidak diampuni oleh Allah dan tidak mengakui dosanya dengan mengucapkan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ini bisa juga kita baca habis-habis salat, bisa dibaca, atau dengan malam dia baca, atau ketika salat doa, salat apa saja bisa kita baca. Paling tidak nanti aja baca. Ini adalah doa pengampunan dosa di depan Allah. Jadi jangan pernah harap kalau kita tidak mengakui dosa di depan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah harap hidup kita ini akan berkah. Nah, perlahan ada berkah. Seorang yang penuh dengan dosa jangan pernah harap keberkahan dalam hidupnya. Seorang yang ada dosa itu selalu jangan pernah hidupnya itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dipersulit, selalu dipersusah oleh Allah. Maka ini janji Allah. Fasanu yasiru lil yusra, satu lagi fasanu yasiru lil usra. Orang yang jauh dari Allah, dia akan dipermudah untuk susah, Kalau tadi dipersusah terhadap hal-hal yang dipermudah terhadap hal-hal yang susah. Kalau orang yang dekat dengan Allah. Tapi kalau orang yang jauh dari Allah, dia akan dipermudah untuk susah. Jadi selalu susah. Oh aja entah lagi. Yang dibanding pun aja, padahal proyek kojaya. Tapi hanacan. Rumah ya. Daja ada di mana tu? Cip jampai gitu. Oh mana lu mata anak cantik kalau proyek anak jadi kayak nyanyi. Padahal kita melihatnya bahagia sekali hidupnya. Tetapi apa? Tidak ada berkah dalam hidupnya. Hana berkah. Anak tapi hana berkah. Anak belum meja. Hana berkah itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sambung sedikit lagi. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil lagi. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, an'amta 'alaihim ini siapa sebenarnya? Kalau di dalam tafsir Bedawi, beliau begini. Jadi kata beliau, katanya imanannya ini para nabi ya, kata beliau ini Bedawi, para nabi dan sahabatnya. Artinya kita minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah kami ini seperti nabi-nabi terdahulu ya Allah dan sahabat-sahabatnya. Kalau kita cerita Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Jadikan kami teguh beriman ya Allah kepada-Mu ya Allah. Kami bersyukur juga seperti mereka bersyukur kepada-Mu ya Allah. Imam Baydawi ini mengatakan, waqila, ada yang mengatakan itu ashabu Musa wa Isa alaihissalam. Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel, serta kaum Nasrani sebelum mereka merubah Injil. Kaum Nasrani bersama Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan juga siapa? Itu para aulia, para aulia. Tetapi dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengkombinasikan semua itu. Siapa an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ya Allah jadikanlah kami seperti 4 orang ini ya Allah. Anbiya, siddiqin, sahabat Nabi, wasyuhada, para syuhada Uhud ya Allah, wassalihin dan orang-orang saleh. Jadi enggak main itu bacaan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kita karena enggak serius mintanya, jadi Allah berikan enggak serius juga. Inilah namanya ketika berdoa itu harus khaufa wa tadarruan, khaufa wa khufyah. Kemudian lagi khaufan, raja wal khauf. Kita mengharap supaya seperti itu dan kita takut nanti lari daripada itu, tidak seperti itu. Makanya kalau kita betul-betul itu, artinya apa? Kita juga khusyuk dalam salat. Ini tuh membantu kita khusyuk dalam salat. Kenapa? Karena membantu kita paham apa yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tetapi jangan jadikan kami seperti 2 kelompok. Ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan seperti Yahudi. Beda Yahudi. Kenapa Yahudi? Yahudi pertama sekali dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an apa kata Allah? Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Saya lebihkan kalian dengan kaum-kaum yang lain. Kenapa Bani Israel? Sebenarnya bukan Yahudi. Sebenarnya Bani Israel bukan Yahudinya. Yahudi itu mereka sendiri yang menamakan Yahudi. Di dalam bahasa Arab tidak ada kata-kata Yahudi. Di dalam bahasa Arab itu disebutkan apa? Dalam Al-Quran itu Bani Israel. Yang Allah puji-puji itu lebihkan adalah Bani Israel, bukan Yahudinya, tidak. Bukan Yahudi.
Yahudi itu mereka berikan nama sendiri. Yahudi itu dalam bahasa Ibrani itu artinya kelompok yang bertobat kepada Allah. Kelompok yang bertobat. Kenapa bertobat? Karena mereka setelah buat dosa kemudian azab oleh Allah, mereka bertobat. Kami tobat ya Allah. Besok buat lagi kami tobat ya Allah. Sehingga kata-kata ini diabadikan dalam Al-Quran menjadi hada Yahudu Yahudiyan, kelompok-kelompok Yahudi. Jadi yang sebenarnya dilebihkan oleh Allah itu adalah Bani Israel. Kenapa Bani Israel? Karena hampir 16 nabi semua berasal dari Bani Israel. 16 orang nabi dari Bani Israel. Sedangkan keturunan dari Nabi Ibrahim, Ismail alaihissalam cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel. Tetapi setelah itu Bani Israel memang bagus sekali diberikan nikmat oleh Allah, banyak sekali diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena mereka sudah melangkihnya, sudah lewat batas. Mereka itu sudah sifat-sifat fase itu sudah keluar dari garisnya. Artinya apa? Mereka merubah Taurat. Kemudian mereka itu mendustai apa yang ada di dalam Taurat, sehingga mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, jangan jadikan kami seperti mereka ya Allah. Pertama kau puji mereka, kemudian kau laknat mereka. Makanya malaikat Jibril takut sekali. Pada suatu hari malaikat Jibril menangis. Ditanya oleh Allah, "Mayuki ya Jibril, kamu kenapa menangis wahai Jibril?" Apa kata Jibril? "Ya Allah, saya tidak tahu masa depan saya ya Allah. Apakah saya akan seperti iblis? Engkau masukkan dan kau laknat dan masukkan ke dalam neraka, atau saya akan baik-baik saja ya Allah, aman-aman saja?" Apa kata Allah? "Kamu kalau ingin aman-aman saja, patuhi semua perintah dan jangan buat apa yang tidak aku perintahkan." Jadi artinya kalau kita dalam koridor yang digarisbawahi oleh Allah, kita patuh. Ketika ini kita lakukan, salat kita salat, puasa kita puasa, larang maksiat kita tidak buat maksiat, jangan ambil punya orang ini, tidak kita ambil. Jadi kalau kita jalankan sesuai dengan ini semua, insya Allah keberkahan dapat, semua dapat, mudah sekali hidup itu. Tapi kalau sudah melanggar, itu akan susah, yang buat susah kita sendiri juga. Kan Allah sudah jelas dalam Al-Quran mengatakan, yang membuat penyakit itu saya, mengangkat penyakit juga saya. Makanya kalau minta itu, minta kepada saya, jangan minta kepada yang lain. Kalau ingin cari solusi, dekatkan diri kepada saya. Kalau kamu dekatkan diri kepada saya, itu masalah itu akan saya cabut, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ketika diberikan problem oleh Allah, diberikan masalah, kita cari solusi sama orang lain, Makanya ketika kita dililit hutang, datang ke tetangga, ini belum jalannya, bagi lapor Pak Lur, lebih dari drone. Lo berhutang, wanita, ini cerita apa? Tak cerita nama kau, mana cerita Pak Lur? Kalau ingin cerita, ambil wudu tengah malam cerita sama Allah. Cuma dengan syaratnya, kan ada SOP-nya. Kalau ingin berdoa itu supaya dikabulkan ada SOP-nya. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini uniknya, tafsiran ayat ini itu unik sekali kalau kita lihat dalam tafsir Al-Qurtubi. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Lima taqaddimat al-ibadah min al-isti'anah. Sedangkan ini tidak dijumpai dalam tafsir lain. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, kenapa di ayat itu ini Iyyaka na'budu, ibadah dulu, kepadamu kami menyembah dan kepadamu minta tolong. Kenapa tidak minta tolong dulu? Kepada kamu minta tolong, kepada kamu menyembah. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Kalau ingin minta tolong kepada Allah, perbaiki ibadah dulu. Kalau ibadahnya tidak benar, jangan pernah minta tolong kepada Allah. Perbaiki ibadah dulu. Kalau ibadah sudah benar, baru minta tolong. Itu otomatis ditolong oleh Allah. Tapi ketika kalian minta tolong kepada Allah, ibadah kalian amburadul. Salat kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Maksiat begitu juga. Yang melekeh Allah, kenapa tidak lekeh? Artinya perbaiki diri dulu, bersihkan diri dulu. Setelah itu, bahkan di dalam sebuah hadis qudsi tidak perlu diminta pun sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya perlekeh diberikan oleh Allah. Ini kelompok pertama. Jangan jadikan kami ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan jangan juga kelompok-kelompok yang sesat. Siapa itu kelompok sesat? Di dalam Al-Qur'an itu dikait kelompok sesat itu adalah kelompok Nasrani. Sekarang sudah ada di WA itu sudah viral di WA. Ada beberapa bulan yang lalu sudah viral. Apa kata orang-orang Yahudi dan Nasrani? Islam itu tidak toleran. Bahkan di dalam surah Al-Fatihah itu saja dia memaki-maki Yahudi dan Nasrani. Agama apa itu yang memaki orang lain? Orang yang tidak biasa baca Al-Quran dan tidak dekat dengan Islam terpancing dengan itu. Iya, itu lain. Agama kan tak menyuruh kita ngomongin orang lain. Jadi artinya mereka terpancing karena apa? Jarang membaca Al-Quran.
Padahal yang melaknat mereka itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melaknat mereka. Kenapa? Dulu mereka dipuji oleh Allah. Nasrani dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mereka mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, mereka itu termasuk kelompok yang sesat kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Injil tidak mengajarkan kalau Nabi Isa itu Tuhan. Di dalam Taurat juga begitu. Artinya mengajarkan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi artinya yang membuat mereka itu dilaknat dari ini adalah mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Yang melaknat mereka itu adalah Allah. Kenapa? Karena perbuatan mereka sendiri. Ya. Jadi jangan terpancing di huruf anak baca Quran semua. Itu balik Quran yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Permulaan saja sudah mencaci maki orang Yahudi dan Nasrani. Karena mereka tidak tahu sejarah Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka tahu sejarah Yahudi dan Nasrani, mereka setuju dengan itu. Ya. Bahwa dan ibu sekalian yang dirahmati Allah. Makanya nanti setelah itu apa kita baca? Amin. Ada seorang syekh Mesir. Apa kata beliau? Cara baca amin itu ada 3. Jadi yang pertama amin, ya, jadi sama 1. Yang kedua kita baca amin. A-nya 1 kali 2 harakat, B-nya panjang. Amin sudah. Yang ketiga ada min-nya sama. Amin sama. Yang tidak boleh A-nya panjang. Amin. Ini mungkin baca. Ya, jadi makanya kadang-kadang ada yang aneh-aneh sama ini. Seperti begini kan. Saya pernah jalan sama Syekh Mesir juga. Apa kata dia? Ada aneh kok ini. Orang Indonesia ini kok aneh. Saya tanya, apanya yang aneh? Ketika assalamualaikum kok panjang komnya? Assalamualaikum. Nggak ada kom panjang katanya. Kom itu bukan makarimi sukun kata beliau. Kom itu kan ada sukun. Assalamualaikum. Kenapa mereka panjang? Assalamualaikum. Apakah ada yang apa namanya? Assalamualaikum. Jadi artinya kita apa? Orang Aceh, orang Indonesia ini yang panjang dapat panjang, yang panjang dapat panjang. Jadi makanya kalau bacaannya amin ini beda itu keliru. Jadi yang ini yang direkomendasikan adalah 3 bacaan tadi. Apakah A dan pendek amin 1 atau amin panjang atau A dan min sama amin sama. Ya, jadi kalau 3 ketukan juga. Jadi ini sama. Jadi yang salah itu A-nya panjang. Amin. Masa aminnya kapan ini? Padahal aminnya panjang. Apa maksud amin di situ? Artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah apa yang kami minta di dalam dunia. Ini punya tanya kita nikmati masalah itu enak sekali kita senang. Kita nikmati apa yang kita baca. Ya. Karena isinya apa? Isinya itu doa-doa dalam salat semua. Anak boleh berdoa di cuci sebenarnya. Habis saya katakan anak boleh berdoa di. Karena di dalam salat itu sudah penuh dengan doa-doa semuanya. Ya. Saya rasa cukup. Ya, udah jam 5:15. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah saya mendengarkan ada 2 judul, mungkin bisa Ustaz menjelaskan. Yang pertama tentang dilalah, yang kedua kenapa Ustaz itu kadang-kadang yang ceramah suka kali dengan kata-kata bid'ah. Ya. Itu aja. Terima kasih Ustaz atas petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi petunjuk dalalah itu mengarahkan orang lain. Jadi kita ini petunjuk itu dalam maknanya mengarahkan, tapi tidak bisa memaksa. Seorang salah atau ininya salah, ya kita ngomong baik-baik, bukan kita langsung ya bid'ahnya juga. Makanya dalam berdakwah itu Allah Subhanahu wa taala bahkan menyuruh Nabi Musa alaihissalam, faqula lahu qawlan layyina. Dakwahilah Fir'aun itu secara santun, secara baik-baik. Makanya Nabi Musa ketika mendakwahi Fir'aun bukan cerita tentang neraka, bukan neraka. Awas kamu ya, dibakarlah neraka kamu. Awas kamu ya, tidak. Tapi dia dakwah baik-baik. Mari kita menyembah Allah. Ya. Ditanya oleh Musa, siapa itu Allah? Yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana kau tertahu? Baik-baik diceritakan oleh Nabi Musa. Tetapi kita tidak. Lebih-lebih di Aceh ini, yang mengerikan itu yang biaya ini. Yang anak bayar neraka itu, yang anaknya bina-bina, yang anaknya bina, nyonya ponjero. Akhirnya orang lagi dari Islam. Oh manyo, tajak umaji kena lebih-lebih dari kuimu. Tajak umaji tajak jemaah kena lebih sakit kami. Ayu, tajak jemaah kena. Tengok najak dia. Jadi artinya apa? Dalam dakwah
itu Rasulullah menyuruh basyira wa nadhira. Dakwahi dulu yang enak dulu. Kamu kalau ingin ketenangan jiwa, salatlah kamu. Kamu kalau ingin tenang jiwa, bersih jiwamu, bayar zakatlah kamu. Kamu kalau ingin ini bersedekahlah kamu, maka akan diberikan keberkahan dalam hartamu. Kan enak. Nanti setelah lama-lama itu kita ceritakan. Tapi jangan tinggal salat. Kalau tinggal salat begini, kan responnya kayak dari aku. Tapi kalau tiba-tiba baik ini sembahyang minum, baik buku minum, nyoba bid'ah, baik buku minum. Alah, ini belum buku boleh. Baca ke bid'ah. Baca bid'ah, bukunya bid'ah aja bid'ah belum. Anda buku boleh. Ya, ada yang buat dia. Perhatikan bagaimana sikap Rasulullah. Ada dua orang pemuda. Dua orang pemuda ini ketika sudah sampai waktu salat, mereka ketika ingin ambil wudu, tidak ada air. Akhirnya apa? Mereka berinisiatif berdua. Begini saja, kita tayamum. Akhirnya dua-dua bertayamum dan dua-dua salat. Ketika habis salat, tiba-tiba ada air. Apa kata pemuda yang pertama? Salat kita tidak sah. Kita harus ambil wudu ulang. Kata pemuda yang kedua, salat kita sah. Yang jelas kalau sembahyang, anda ulang-ulang nih. Harus ulang. Kata yang pertama, tidak ada ulang. Ribut mereka berdua. Yang penting saya ulang. Ya akhirnya yang pertama dia ambil wudu lagi, dia ulang salatnya. Yang kedua tidak, karena dia sudah salat tadi. Yang pertama ini berkeras. Kita jumpai Rasulullah SAW. Sekarang kita jumpai Rasulullah. Akhirnya apa? Mereka berdua ketemu dengan Rasulullah. Pemuda yang pertama melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini pemuda ini ketika dia setelah selesai salat sudah jumpa air, salatnya tidak diulang ya Rasulullah. Padahal air sudah ketemu. Padahal kami tadi bertanya, apa kata Rasulullah? Huwa ala sunnati. Dia berdasarkan sunnahku, kata Rasulullah. Coba kita dengar di omongan Rasulullah. Yang terbaik sama kita apa? Yang pertama tadi pasti bid'ah, bukan? Kalau ini sunnah berarti itu bid'ah. Tapi Rasulullah bukan itu jawabannya. Yang pertama sudah takut ya Pak Umar. Nya atas sunnah Rasulullah. Berarti lo ketahu kancu dulunya. Kabir. Sedangkan kamu kata Rasulullah, bukan bid'ah kata Rasulullah. Kamu dapat 2 pahala. Yang pertama kamu sudah salat, yang kedua kamu salat lagi 2 pahala kamu. Akhirnya mereka dua-dua hendak gitu. Nyoba juga solusinya tidak. Kamu sunnah, bid'ah. Nyo sunnah, nyo surga, menina neraka. Jadi pilihan cuma 2. Jadi urulan yang ada. Rasulullah kan tidak. Kamu masuk dalam surga, kamu juga surga. Sebagaimana Umar bin Khattab mendengar ada seorang sahabat membaca bacaan lain. Bagaimana contoh bacaan lain? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu kan bacaan yang berbeda-beda. Jadi makanya kalau orang awam menanggapinya, bukan bid'ah, baca bid'ah. Sama seperti ada di sebuah tempat. Ini kita peti dulu Umar bin Khattab. Ketika salat sujud sujud bukan sujud tilawah. Wasjud waqtarib Allahu Akbar. Kelompok itu ya subhanallah. Orang itu Allahu Akbar itu dia. Akhirnya apa katanya? Bid'ah. Kamu tanya apakah bid'ah? Tujuh kamu terima. Yang bid'ah. Padahal dia yang hukum, yang ilmu yang gurunya. Ya. Makanya sama seperti Umar bin Khattab. Ketika sedang duduk dalam masjid, ada seorang pemuda yang bacaannya lain. Langsung dia pegang bajunya ini, dia bawa ke Rasulullah. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, dia membaca sudah tidak lazim lagi, bukan seperti kita baca ya Rasulullah. Rasulullah menyuruh dia cuma baca. Dibaca. Ya, kamu benar bacaanmu. Umar sudah takut dia, berarti saya salah saya. Ya. Kemudian Umar coba baca Umar. Ya, kamu juga benar. Dua-dua benar. Bekaru-karu Umar. Asal bekaru-karu. Yo karu-karu nih. Bekaru-karu anak kuno. Bekaru-karu. Yang perlu kamu ada teman itu bawahnya kamu nih. Ya udah ada teman itu kalau wakil mau bayar dulu orang gini. Yang penuh hanya penuh. Yang pernah di gunung apa lagi ya? Itu di luar negeri itu bukan 20 lagi. Sudah level 70 rakaatnya. Katanya udah mendakwah 8 dengan 20. Di luar itu ke 8 20 lagi waknya. Mereka itu sampai 70. Hai semua yang lain. Ketika sampai salat Isya itu 8 berhenti sebentar mereka. Kemudian setelah itu lanjut lagi, Pak. Yang semuanya banget dan semuanya salat lagi. Setelah itu berhenti sebentar, jam 11 berhenti. Jam 2 lanjut lagi, dikasih tahu ini yang mau disalat nanti lanjut lagi. Ya, jadi artinya bukan level 20 boleh ke, bukan level 70 nih. 70 rakaat apa salatnya.
Kita nyuruh kan kamu nya. Uri anak kan udah. Nya yang tak boleh ada puji pada mendawa apa. Uri anak teman sedang urung teman ada mereka semua kita kopi. Nya ada dawa pada karya dulu orang teman. Jangan orang yang sudah ada puji dan pergi dulu. Ya. Minat. Maka kita selalu membidangkan orang lain. Itu orang-orang seperti itu. Makanya ada dua jenis ulama. Ada ulama berilmu dan berakhlak, beradab. Dia selalu menghormati orang lain dan memang berilmu, orang berilmu. Ketika dia lihat perselisihan, dia tahu perselisihan ini dari segi ini. Enggak perlu kita berikan sekali. Ini dari segi ini. Itu orang yang berilmu dan berakhlak. Ya. Tapi ada juga sekelompok ulama yang tidak punya akhlak, ulama tidak punya adab. Apa yang kita lakukan berdua? Ya. Ini namanya ulama punya ilmu tapi tidak punya akhlak, tidak punya adab. Kita mengharapkan seorang ulama punya adab, punya ilmu dan punya akhlak. Ya. Maka disuruh belajar tasawuf. Makanya kalau di Timur Tengah itu, kalau kita ingin belajar punya murno fikih, hancur ile, murno le akhlak yang murno le. Ada kitab tebalnya segini kitab. Kaduan pun lebih apa-apa. Ketika lu balik lu sudah lu tanya hai kabeh golo memang, hai kapalo. Kita bilang apa kita akhlak. Bagaimana adab seorang penuntut ilmu? Jadi artinya apa kata Syekh dari Yaman itu? Seorang itu harus belajar akhlak dulu. Kalau tidak belajar akhlak, guru-guru itu tertahan ini. Guru-guru itu tertahan ini. Kalau dia belajar akhlak, dia akan santun kepada gurunya dan santun kepada orang lain. Kenapa? Karena dia seorang ilmuwan yang berakhlak. Maka kenapa disuruh belajar tasawuf? Jadi tidak ilmu dia benar. Bedanya dia maka canggih kan? Guru kita itu Ustaz Google. Macam-macam tanya dia. Google, jawab Google. Ada bahan Google. Google ya, buku ini. Kita nyawa cuma. Maka banyak sekarang ilmuwan instan. Artinya apa? Cepat sekali dia dapat ilmu. Tapi dengan cepat ilmu itu akan hilang juga. Orangnya bedanya Pak Google. Dia tu pun dia ya aku doa kamu ya. Balik tanya Google ya. Google doa masuknya Pak Google kita Google. Nyanyon doa ini. Ibu ada buku macam kira yang ini. Padahal ibu pesantren dulu. Mijak pesantren dah. Coba nak dia tanya lagi 2 jam lagi. Ya, doa kamu mana apa ya? Kemana tua ya? Artinya ilmu dengan begitu cepat dia dapat, begitu cepat dia hilang. Kalau ulama-ulama dulu, ilmu itu capek sekali dicari. Puluhan tahun dia carinya. Dan ilmu itu melekatnya luar biasa di kepalanya. Demikian. Sudah, kita kira senang. Cukup? Gimana? Ada lagi? Cukup mungkin? Ada yang tambah lagi? Kalau tidak ada mungkin bisa ditutup. Ya, doa ini. Oh ya. Jadi sebagai penutupnya, ini yang pertama paling tidak kita ingin cerita tentang fadilah surah Al-Fatihah. Artinya jangan bosan-bosan kita mengucapkan Al-Fatihah. Ini maksudnya apa? Makna kinayahnya apa? Jangan bosan-bosan melakukan salat ibadah salat. Dalam setiap rakaat itu selalu ada Al-Fatihah, selalu ada Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini adalah ayat yang paling ditakuti oleh iblis ini. Makanya menyuruh anak bayang ayat lagi. Orang yang tidak sadar, karena tidak pernah baca-baca ini hanya jawab ibadahnya. Ya. Jadi artinya kita harus memahami juga. Yang kita baca itu kita pahami. Karena di dalam Al-Fatihah itu puji-pujian kepada Allah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita pahami. Ini yang kedua. Yang ketiga, di situ berisi petunjuk. Artinya apa? Petunjuk yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mustahil sekali kalau orang buat proposal kepada gubernur, ketika ditanya oleh gubernur, ini proposal apa? Oh, membaca beberapa ini. Secara logika apakah akan diterima proposal? Oh, ini baca loh. Masuk dan itu ibu proposalnya. Tapi kalau kita mau memahami apa yang dalam proposal itu, walaupun kita minta 5 juta, paling enggak 2 juta maju. Ya, kenapa kita tahu yang kita minta itu? Kita tahu juga yang kita minta karena kita tahu ini siratal mustaqim, siratal. Kita menghayati, kita tahu. Ya. Jadi artinya yang kita minta itu adalah petunjuk taufiqi, bukan petunjuk bayani. Dan bukan petunjuk nalani yang kita minta kepada manusia, tidak. Kita minta kepada Allah kalau kita serius untuk menelaah Al-Quran. Kalau kita itu serius untuk menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan semua sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sedang jamaah dimuliakan Allah SWT. Demikianlah tadi
tausiah kita pada sore hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Fahmi. Mudah-mudahan menjadi fadilah amal bagi kita semua.